Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Satu bagian kebenaran firman Tuhan yang menarik. Ya, di sini dikatakan Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan Yesus berpuasa 40 hari dan dikatakan sesudah waktu itu. Ya, sesudah waktu berpuasanya selesai berarti. Iblis baru datang untuk mencobai Tuhan Yesus biar jatuh untuk makan roti. Satu bagian yang menarik. Kenapa? Karena udah boleh makan di momen seperti itu. Tapi di sini mesti kita lihat bahwa apa godaannya bukan untuk makan di saat yang udah boleh, karena itu udah bukan masalah. Ya, godaannya justru untuk Tuhan Yesus memakai kuasanya untuk menyalahgunakan kuasanya mengubah batu menjadi roti. Ya, jika Tuhan Yesus melakukan hal ini, dia jatuh ke dalam dosa, dia tunduk kepada otoritas iblis. Ya, seringkali dalam kehidupan kita, iblis datang di momen yang paling tepat. Apa? Ketika kita paling lemah secara daging, lagi capek, lagi kesel, ya, lagi kecewa, lagi lelah, ya, lagi ngantuk kalau bisa dibilang. Dan iblis itu licik sekali. Dia akan bawa hal-hal yang baik dan menggoda kita untuk menjadikan yang baik menjadi yang utama. Good thing jadi God thing. Ya, karena ketika good thing jadi God thing, ketika yang baik jadi utama, yang utama terbengkalai. Tapi di sini Tuhan Yesus menolak iblis dengan mengutip bagian dari firman Tuhan. Dengan berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ya, seperti roti buat jasmani kita, begitupun firman untuk rohani kita. Tuhan Yesus meyakinkan kita, mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita terdiri bukan hanya jasmani, tapi juga rohani. Jangan sampai semua yang jasmaniah kita penuhi kebutuhannya, ya, tapi kita mengabaikan bagian rohani kita. Jangan pernah lupa, sekali lagi saudara, kita ini manusia jasmani dan juga rohani. Ketika kita mengabaikan yang rohani, kita menjadi seperti binatang yang cuma jasmani aja. Ya, tapi kita manusia. Dan Tuhan Yesus mengajarkan untuk melawan pencobaan iblis dengan firman Tuhan. Dan ini yang saya tahu dan percaya, bahwa hidup ini seperti perjalanan di padang gurun. Ya, bangsa Israel pernah melakukan hal itu 40 tahun lamanya mereka berputar-putar di padang gurun. Ya, dan di sana Tuhan Yesus juga mengutip di Matius 4 ayat 4 ini, Tuhan Yesus mengutip dari Ulangan 8. Ya, saya bacakan. "Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan." Kita hanya bisa menang, ya, melawan pencobaan iblis dan juga berhasil melalui padang gurun kehidupan ini, bukan hanya dengan memikirkan, mempersiapkan, memenuhi hal-hal yang jasmaniah, tapi terutama untuk memenuhi, menghidupkan manusia rohani kita, dengan firman Tuhan, dengan tunduk kepada otoritas Tuhan. Di Mazmur 119 ayat 9 dikatakan seperti ini, "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan." Ya. "Dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau." Saudara, seperti sekali lagi roti untuk jasmani kita, begitupun firman Tuhan untuk rohani kita. Dan kita hanya bisa bertahan dengan firman Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Dan jika firman Tuhan apa yang Tuhan katakan itu sangat penting bagi Tuhan Yesus, mengapa ini jadi kurang penting bagi kita? Saya mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh hidup oleh firman Tuhan.